jabaltaha alaihi. Sarang Allahumma ini Allahumma ini ma jabaltaha alaihi a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Apal pun tertulis tapal nateng riyo kali HP kali catatan utawa monggo sepisan tok mangke sebulan ngapalna doa niki mumpung teraken maksudipun doa jannibish syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Insyaallah pun hafal. Kudu hafal. Kaum muslimin muslimat dalam Adabuz Zifat karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala bahwa ketika ingin menggauli istrinya, ketika berjima, seharusnya seseorang itu membaca doa yang tadi hafalkan. Seharusnya membaca yang tadi dibaca. Bismillah Allahumma jannibish syaitana wa jannibish syaitana razaq tanah. Bapak-bapak ngajal. Ayo. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah tafaulan, mengharap berkah kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari mengganggu apa yang Engkau rizkikan kepada kami, yaitu berupa keturunan. Ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Dan Nabi SAW juga bersabda, fa in qadallahu bainahuma waladan lam yadurruhu syaitanu abadan. Fa in qadallahu bainahu waladan, apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk mereka berdua, suami istri itu, dari hubungan suami istri itu seorang anak, lam yadurruhu syaitanu abadan, maka syaitan tidak mampu memudaratkannya. Syaitan tidak mampu mengganggunya abadan, selama-lamanya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga pendengar pemeriksa
yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini diawali dengan bismillah sebagai bentuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir. Berzikir kepada siapa? Tentunya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, agar suami istri dijauhkan dari syaitan. Saat bagaimana? Saat berhubungan intim. Dikandung maksud juga agar keturunannya nanti, anaknya nanti dijauhkan dari syaitan. Dan dalam doa tadi ada 5 berkah doa di malam pertama. Dan doa ini bukan hanya dibaca di malam pertama, tetapi di saat seseorang bertemu dengan istrinya. Saya maksudkan bertemu dengan istrinya, paham nggih? Paham. Jima. Yang pertama, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, ini merupakan keberkahan tersendiri. Abu Bakar radhiyallahu pernah berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi illa 'amiltu bihi. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Aku tidak pernah membiarkan satu pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan kecuali aku amalkan. Karena aku takut jika meninggalkan saja sedikit, aku akan menyimpang. Jadi ketika ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbagai ajaran yang mulia ini ditinggalkan, kata beliau sedikit saja, itu akan terjadi penyimpangan. Lambat laun akan terjadi penyimpangan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama adalah berarti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita menyalurkan hawa nafsu kita, itu termasuk sedekah. Karena dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi budni ahadikum sedekah." Dan ketika kalian menemui istri-istri kalian, maka itu adalah sedekah. Maksud menjumpai ya? Bahasa kiasan. Ketika kalian berjima dengan istri kalian, maka itu adalah sedekah. Sedekah sing gampang. Sedekah sing paling seneng. Jenengan ngerawe duit 10 juta, abot apa angel? Gampang? Susah? Susah, grundel. Tapi ada sedekah yang ringan, sedekah yang menyenangkan. Apa? Wa fi budni ahadikum. Kalian menjumpai istri-istri kalian, jima. Sedekah. Makanya di atas ketika kita melakukan sedekah diawali dengan Bismillahi Allahumma apa makanya ini? Nasyaitana, terus wajannibi syaitana ma razaqtana. Bapak-bapak kudu hafal nggih. Kudu hafal mengko dok takoni nang ibu-ibune, Bu. Bu, takoni rika wis hafal apa urung? Angger urung ayo tak pulang. Nah, kudu kita kudu. Nah, sebab apa? Faedah kedua, ini bahayanya. Faedah kedua, jika seseorang tidak membaca doa ini. Faedah kedua, setan
itu apabila ada orang yang membaca doa ini, setan tidak akan turut serta dalam hubungan intim tersebut. Subhanallah. Setan tidak akan turut serta dalam hubungan intim tersebut. Karena doa diawali dengan penyebutan bismillah. Berarti apabila selama ini kita tidak membaca doa ini, maka setan bersama-sama dengan kita semua yang tidak membaca doa ini ikut merasakan. Bahaya apa enggak? Ora krasa tengan ana sing melu di dalamnya. Subhanallah. Makanya harus dihafalkan. Harus dihafalkan. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Mujahid rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, annalladhi yujami'a wa la yusammi yaltafas syaitan ala ihlihi fayujami' mahu. Subhanallah. Siapa yang berhubungan intim dengan istrinya lantas tidak mengawalinya dengan bismillah, maka setan akan menoleh pada pasangannya lalu akan turut dalam hubungan tersebut. Setan akan turut hubungan dengan istri-istri kita. Makanya mungkin terjadi ketika lahir anaknya dan lain sebagainya. Karena dari awal setan sudah ikut campur dalam hubungan kita dengan suami-suami, istri-istri kita. Ya memang ini adalah sesuatu yang melalaikan, nikmat yang melalaikan karena kesenangan, karena nafsunya. Tapi jangan sampai ketika kesenangan ini berdua dengan istrinya kita lalai dengan tidak membaca doa ini. Berarti kan ini untuk bapak-bapak dan juga untuk sabab-sabab yang belum nikah dibekali. Mungkin para syabab, para pemuda-pemudi, alhamdulillah belum. Tapi bapak-bapak yang sudah terlanjur, priwen jajal. Subhanallah. Di antara faedah selanjutnya, yang pertama tadi adalah tabaruk kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah. Yang kedua, ketika kita membaca doa ini, maka setan tidak turut serta. Pokoknya kita kudu dapalna kita. Nah, wajib dapalna kepada diri sendiri. Ketiga, kebaikan doa ini pun akan berpengaruh pada keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim tersebut. Buktinya, ada riwayat mursal namun hasan dari Abdul Razak di mana disebutkan, idza atar rajulu ahlahu falyaqul bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa la taj'al li syaitani nasiban fima razaqtana wa kana yurja in hamalta an yakuna waladan salihan. Jika seseorang, siapa saja, jika seseorang mendatangi istrinya, maka ucapkanlah, ya Allah, berkahilah kami dan keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim ini. Janganlah dijadikan setan menjadi bagian pada keturunan kami. Dan dari doa ini juga, jika istrinya hamil, maka anak yang dilahirkan diharapkan adalah anak yang salih. Lah pak ngerinyong itu kan niatnya wong wis dua anak nganti 10 orang kepengin dua anak, apa tetap baca doa ini? Ya tetap baca doa ini. Agar apa? Agar syaitan tidak ikut turut serta. Walaupun
sebagian mungkin yang belum mempunyai anak, dengan membaca doa ini ada tabaruk kepada Allah, ada harapan diberikan keturunan. Membaca doa ini. Adapun yang sebaliknya, ada orang yang sudah mempunyai anak, beberapa banyak anak, mungkin bahkan dari hubungannya tidak menginginkan, hanya menyalurkan, tetap membaca doa ini. Intinya agar tidak digauli istrinya oleh setan tadi, agar tidak turut serta dalam hubungan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah godaan setan, begitu dahsyatnya. Dari sisi manapun, celah manapun, setan itu senantiasa menggoda manusia. Nah, menggoda manusia. Itu sebagaimana dikatakan dalam Fathul Bari. Kemudian yang keempat, keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim ini akan selamat dari berbagai gangguan setan. Jika dipahami dari teks hadis tersebut, yang dimaksud dengan anak tersebut selamat dari berbagai bahaya adalah secara umum, yaitu mencakup bahaya duniawiyah maupun ukhrawiyah maupun agama. Namun Al-Qadi Iyad berkata bahwa para ulama itu mengatakan bahwa tidak seperti itu. Bahkan Ibnu Daqiq Al-Id berkata, bisa dipahami dari doa ini bahwa setan juga tidak akan membahayakan agama anak dari hasil hubungan intim tersebut. Setan tidak membahayakan agama dari anak tersebut ketika lahir. Tapi bukan berarti anak-anak dari keturunan pasangan suami istri yang diawali dengan berdoa tadi maksum dari dosa, tidak. Ini penjagaan, ini diganggu secara umum, bukan berarti manusia itu maksum, bebas, selamat dari dosa. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala memahami bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, anak tersebut akan tetap berada di atas fitrah Islam. Ketika diawali dengan doa ini, maka anak yang lahir sampai dewasa, harapannya itu tetap di atas agama yang benar, agama Islam. Setan bisa saja menggoda anak tersebut, namun ketika ia digoda, segera ia kembali ke jalan yang lurus. Ketika diganggu, maka dia ingat akan ini adalah gangguan dari syaitan, sehingga dia kembali ke jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innalladzina taqaw idza massahum dha'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Surat Al-A'raf ayat 201. Jadi orang-orang yang bertakwa, ketika diganggu, ketika ada was-was, godaan dari syaitan, langsung dia ingat kepada Allah. Ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, maka ia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Ini adalah manfaat dari doa tadi ketika dibacakan. Kemudian faedah selanjutnya yang kelima, keberkahan doa ini berlaku bagi wanita yang akan hamil dengan hubungan intim tersebut atau yang tidak akan hamil. Jadi walaupun si wanita tersebut hamil
ataupun tidak hamil, maka tetap diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jadikanlah doa ini sebagai kebiasaan. Doa ini dijadikan sebagai kebiasaan ketika kita menjumpai dengan istri kita. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, hendaklah seorang muslim bersemangat mengamalkan doa ini ketika berhubungan intim hingga menjadi suatu kebiasaan. Hendaklah ia melakukannya dalam rangka apa? Mengamalkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demi menghasilkan keturunan yang terjaga dan terlindung dari gangguan syaitan. Juga sebagai upaya dalam rangka mendapatkan keberkahan atas doa ini. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu dahsyatnya doa yang tadi, begitu sempurna ajaran agama kita yang mulia ini, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkan doa yang tadi, walaupun singkat tapi jawami'ul kalam, mengandung makna-makna yang luas. Masih ingat doanya? Coba bismillahi teneng ora krungu. Tereng apal? Awas lo niki yang ora apal. Setan arep melu, kudu hafal ya, minimal ya bismillah, tapi sing lengkap. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Yo sinten sing badhe? Mas Yanto. Ayo sing nom. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayo kasepuane, siapa sing ngacung lah ngacung. Angger sing nom bisa, sing tua bisa, berarti wis bisa kabeh. Tunjuk. Monggo. Bismillahi wa jannibis ma razaqtana. Masya Allah, barakallahu fiik. Kudu hafal ya. Mulai sekarang harus hafal. Sing nom ya dapalan disit. Nah, mbok nanti termasuk bahayanya tadi apa? Apa? Setan melu bareng. Nah, atus ngaten. Makaten semoga doa ini bermanfaat bagi kita, diamalkan. Bukan hanya pengajian ini, tularkan kepada yang lain, tularkan kepada anak-anak kita yang sudah berumah tangga, biar keturunan kita menjadi keturunan yang solih solihah. Kita menginginkan keturunan yang solih, anak-anak yang solih,
tapi ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dipraktekkan, ya tidak menjadi penyebab kesolihan. Makanya ini penting untuk diamalkan. Semoga bermanfaat bagi diri saya. Salah dari kesalahan kita, kesalahan saya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.